Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Salah Reviews. Hari ini saya mau ngajakin teman-teman semua untuk nginep bareng di sebuah villa yang terletak di kaki Gunung Salak nih guys, yang terletak di Kota Bogor. Nah, yang namanya ini adalah Grand Olive Garden Villa yang terletak 70 menit aja nih dari kota Jakarta. Nah teman-teman bisa lihat ini kita perjalanan menuju ke villanya dan kita ini baru aja nyampe di The Olive. Nah ini untuk ketika teman-teman masuk langsung disambut dengan The Olive yang saya pesen. Kamarnya ini ada terletak di depan jadi gampang banget diakses. Dan dia ini juga ada villa lainnya yang baru yaitu Villa The Oribu. Sayangnya udah penuh jadi kita akhirnya pesen yang The Olive ini. Nah kalau teman-teman lihat dia ini tipe open space gitu dapurnya. Jadi kalau masak tuh nggak takut asapnya masuk ke dalam kamar ya. Dan ini juga teman-teman bisa lihat sendiri di bawah itu ada toilet dan dapur. Dan di bagian belakang sana itu ada tempat untuk karyawannya. Jadi kalau misalnya malam kita butuh bantuan atau ada butuh untuk bikin api unggun dan lain-lain, staffnya tuh ada di belakang dapur ini. Jadi gampang banget ya, kita tinggal panggil atau bisa via WA. Nah ini wastafelnya cukup bersih sih di sini. Dan dia juga ada kulkas, microwave, rice cooker, water heater, ada buat roti juga. Dan di bagian lemari bawah ini dia ini ada blender, terus ada mangkok-mangkok, terus ada piring, gelas. Jadi ini lengkap banget sih peralatan dapurnya. Dan teman-teman kalau mau masak juga bisa sendiri atau bisa order nih sini. Nanti saya bakalan share ke teman-teman untuk menu dan harga kalau teman-teman mau order makanan di sini. Ini untuk toilet bawahnya tuh kurang lebih seperti ini. Dan untuk toilet bawahnya sih agak kurang bersih. Tapi kalau toilet atas yang ada di kamar masing-masing itu jauh lebih bersih dan wangi. Nah, ini bagian bawahnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa duduk-duduk. Dan kalau kita naik ke atas, ini kita mau menuju ke kamar kita nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke depannya tuh ada apa ya. Nah, jadi kalau jalan ke situ itu ada taman dan ada kolam renang. Tapi kita lihat dulu ke kamarnya. Nah jadi kalau kita masuk kita itu udah dikasih kunci. Jadi kalau kita mau pergi-pergi tinggal dikunci aja deh. Nah kurang lebih seperti ini. Dalam satu villa itu ada 4 kamar. Dan 4-4-nya itu sama persis. Ayo kita coba masuk ke salah satu kamarnya dulu. Ini yang menghadap ke area taman. Nah jadi dia ini tipe kasurnya tuh queen bed. Terus juga ada kaca, ada meja kecil dan ada hangernya gitu. Dan pastinya setiap kamar tuh ada satu toilet buat mandi tuh. Dan juga udah ada water heater loh. Tapi harus dinyalain dulu sebelum kalian mandi. Kalau enggak airnya tuh dingin banget. Jadi buat water heaternya butuh waktu kurang lebih 20-30 menit. Nah kita juga udah dapat sabun dan shampoo, dapat juga handuk, jadi udah tinggal bawa badan aja ya. Tuh. Untuk Villa Grand Olive ini dia kapasitasnya bisa sampai 8 orang dewasa dan juga 2-4 orang anak-anak. Nah, yang paling saya suka adalah kamar yang menghadap ke balkon. Ini ada 2 kamar menghadap ke balkon dan 2 kamar menghadap ke taman belakang. Kenapa? Karena di balkonnya ini kita bisa langsung lihat pemandangan Gunung Pangrango. Itu kalau nggak berkabut ya. Kalau berkabut mungkin teman-teman nggak bisa lihat. Nah, ini ada Gunung Pangrango dan juga kita bisa lihat sunrise kalau nggak berkabut atau nggak hujan ya. Nah, ini kamarnya sama persis semuanya tuh. 4-4-nya saya masukin semua, nggak ada beda, sama semua tuh. Dan juga lampunya tuh nggak yang gelap. Jadi teman-teman kalau malam nggak perlu takut ya. Untuk air kamar mandinya juga kenceng banget. Jadi teman-teman nggak usah takut kekurangan air ya di sini. Tuh, kurang lebih semua sama. Dan kalau teman-teman mau tambah kasur ekstra, itu bisa tambah dengan biaya 60.000 aja. Nah kalau untuk cuacanya sendiri, kalau masih siang tuh dia
nggak terlalu dingin, tapi kalau udah mulai masuk malam nih itu dingin banget teman-teman. Nah ini ruang tamunya ada sofa, jadi kita bisa duduk-duduk sambil nonton Netflix. Terus juga dia itu udah ada wifi-nya tuh kenceng banget sih di sini sampai 5 Mbps. Terus juga dia tuh ada banyak banget, ada karaoke-nya juga, cuman ya kalau karaoke-nya cuma kayak pakai mic bluetooth gitu, jadi kurang mantep gitu kalau mau karaokean. Tapi kalau buat nonton, teman-teman bisa nonton Netflix nih, seru banget sih sama keluarga. Nah ini saya cobain buat nonton salah satu film yang ada di Netflix dan ternyata lancar banget koneksi internetnya. Jadi kalau teman-teman di sini nggak usah takut nggak ada sinyal ya. Nah kalau teman-teman misalnya takut bosen di sini tuh ada banyak banget aktivitas tambahan yang bisa teman-teman book. Jadi dia tuh ada trekking lokal, jadi bisa liatin taman, terus juga ada Curug Citaman, jadi cukup bayar dengan 100.000 per orang. Terus juga kalau malam misalnya teman-teman mau api unggunan, bisa banget, dia cukup bayar 200.000 aja per acara. Tapi di sini salah cuman pesen yang barbecue grill setnya buat bakar-bakaran, dan dia itu udah dinyalain gitu loh baranya, jadi udah nggak perlu kita capek-capek nyalain apinya ya kan. Nah ini yang saya bilang menghadap ke Gunung Pangrango, jadi kalau ke arah depan situ teman-teman bisa lihat gunung, ini ke arah sampingnya tuh. Ini suasananya asri banget, enak banget, udaranya juga sejuk banget, jadi di sini tuh bener-bener healing gitu teman-teman. Tuh enak banget sih di sini, duduk-duduk ngobrol ya kan, pemandangannya ijo-ijo, enak banget lah pokoknya. Nah kalau pagi pun teman-teman tuh bisa bikin kayak piknik ala-ala gitu loh di sini. Jadi cukup bayar 50.000 aja, teman-teman udah bisa kayak piknik bareng keluarga. Terus dia juga ternyata ada ban renang, dan ini harus teman-teman sewa ya kalau ban renangnya buat berenang di kolam renang. Oh iya, saya lupa, di sini juga ada dispenser air. Jadi teman-teman kalau mau minum nggak perlu masak air panas lagi, udah ada dispensernya, udah ada galon airnya. Dan kalau misalnya bangun pagi tuh teman-teman akan diberikan telur, teh, dan roti. Dan telurnya tuh kalau nggak salah banyak, ada berapa ya, kurang lebih 10 atau 8 sih antara itu deh. Nah ini juga dia ada kayak papan permainan gitu, kayak catur, uno, stako, monopoli. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya ada anak-anak bisa deh mainan kayak gini. Tuh. Cuma memang sudah agak kurang lengkap sih. Nah ini kita coba jalan ke salah satu kolam renangnya. Memang cuma satu sih ya. Nah kita jalan ke arah kolam renang. Kalau teman mau api unggun di sini nih, tuh sebelah kiri. Nah kalau ke depannya lagi itu kolam renangnya, teman-teman pasti takjub banget sih, bagus banget. Tuh di sini tuh teman-teman harus lepas alas kaki ya, karena dia ini bersih banget sih di sini. Tuh bagus banget, kayak berasa di Ubud Bali, bener-bener pemandangannya secakep itu. Dan dia itu kayak ala-ala infinity pool gitu loh. Tuh dia juga ada ruang bilas dan toiletnya, jadi teman-teman kalau habis berenang bisa langsung bilas di toiletnya sini. Tuh dia ada 2 jenis kolam renang, yang satu lebih rendah itu buat anak-anak, dan yang ini ada lebih dalam, bisa buat orang dewasa. Nah kolam renangnya ini sayangnya nggak ada kolam renang air panas ya, tapi kalau siang hari ini cocok banget buat berenang. Siang sampai sore nih cocok buat berenang karena cuacanya tuh ada matahari, jadi masih anget-anget gitu kolam renangnya. Cuman kalau udah pagi atau sore menjelang malam itu kayaknya udah dingin banget sih. Saya udah cobain pagi-pagi mau berenang di sini dan ujung-ujungnya nyerah teman-teman, gak kuat, dingin banget. Di sini juga banyak kucing loh, jadi kalau teman-teman yang suka kucing pasti seneng deh tinggal di sini. Tuh kucingnya ada banyak banget, ada yang oranye, ada yang belang. Jadi ini udah suasana malamnya kayak gini. Banyak kayak lampu kecil-kecilnya gitu ya yang warna kuning. Dan suasananya sih enak banget, nggak terlalu gelap banget. Cuma kalau buat teman-teman yang misalnya nginep di Daerah Ribu kayaknya bakalan agak gelap sih kalau buat turun ke bawah. Nah ini barbecue grill set yang saya pesen, tidak termasuk sama makanannya ya, cuman grill setnya aja. Ini saya bikin barbecue seafood dan ayam,
buat dimakan bareng keluarga. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh, menu yang bisa dipesen kalau teman-teman tinggal di sini dan misalnya nggak bawa makanan dan pengen yang praktis, langsung aja tinggal dipesen. Ada nasi box dan harganya tuh terjangkau banget sih, ada cemilannya juga. Jadi kalau pagi-pagi atau sore pengen ngemil atau makan berat, ini tinggal dihubungin aja nomor yang ada di situ. Oke? Nah, ini kita udah pagi lagi. Dan ini saya ajak teman-teman lihat ke arah Oribu. The Oribu ini yang barunya dari The Olive ya. Tuh, jadi ada 2 bangunan gitu dan teman-teman langsung menghadap ke area yang bagus banget. Ini saya bakalan ngajak teman-teman buat lihat pemandangan yang teman-teman bisa dapat kalau nginep di bagian The Oribu. Ini saya nggak tahu sih nama tempatnya apa, tapi teman-teman coba deh lihat sendiri, ini bagus banget pemandangannya. Tuh, lihat ya, bentar lagi ya. Tuh teman-teman, bagus banget kan? Apalagi kalau pagi-pagi sunrise tuh dari dalam kamar, aduh bagus banget. Tuh kalau teman-teman nginep di Oribu tuh, kurang lebih seperti itu, dan bangunannya memang lebih modern dibandingkan yang saya nginep. Cuman emang penuh terus karena emang lagi viral-viralnya ya. Nah, ini beberapa foto selama saya dan keluarga liburan di The Olive dan ini menyenangkan banget. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih ada bingung-bingung, boleh deh tanyain di kolom komentar aja, atau ada teman-teman yang udah pernah nginep di sini nih, boleh banget ya komen di kolom komentar. Kalau disuruh buat balik lagi ke sini dan nginep di sini, saya pasti bakalan balik lagi sih, karena emang seenak itu buat liburan bareng keluarga. Nah, jadi udah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.